Apakah Anda merasa kaki semakin lemah, berat, atau mudah pegal setelah usia 65? Hanya berdiri lama, berjalan sebentar, atau naik tangga beberapa anak, rasanya sudah sangat sulit, hati-hati. Ini bisa jadi tanda bahaya yang sering tidak kita sadari. Saya, Dr. Iriana Winarsi, dengan pengalaman 25 tahun mendampingi para lansia, ingin berbagi rahasia penting. Hari ini, saya akan ungkap 6 solusi sederhana untuk menjaga kekuatan kaki Anda. Dan di bagian akhir, ada satu rahasia khusus tentang vitamin yang sering dianggap baik, namun bila salah digunakan, justru bisa melemahkan otot dan tulang kaki Anda. Bayangkan, Anda bisa tetap berjalan ringan, bermain bersama cucu, tanpa rasa takut jatuh atau kaki gemetar. Itulah tujuan dari video ini. Jadi, pastikan Anda menonton sampai selesai. Jika Anda ingin tetap sehat dan penuh energi di usia lanjut, tulis angka 9 di kolom komentar. Dan, jika Anda punya pertanyaan tentang kesehatan, tulis angka 1 beserta pertanyaannya. Saya akan membaca setiap komentar Anda. Mari kita mulai perjalanan menjaga kaki tetap kuat. Solusi pertama untuk menjaga kaki tetap kuat adalah mengurangi makanan manis berlebihan. Kue manis, minuman bersoda, bahkan teh kemasan yang sangat manis. Semua ini terasa nikmat, tetapi diam-diam melemahkan kaki Anda. Kenapa bisa begitu? Gula berlebih memicu peradangan di dalam tubuh. Peradangan membuat sendi cepat kaku, otot mudah lelah, dan lutut terasa sakit saat berjalan. Selain itu, gula menyebabkan berat badan naik. Setiap kilo tambahan berarti beban ekstra bagi otot dan sendi kaki. Tidak heran banyak orang merasa kaki semakin berat setelah usia 65. Coba bayangkan, Ibu Sari berusia 67 tahun. Beliau punya kebiasaan makan kue manis setiap sore. Awalnya hanya untuk menemani teh, tapi lama-lama lututnya sering nyeri dan kaki terasa berat. Setelah ia mengganti kebiasaan itu dengan buah segar seperti pisang dan pepaya, dalam 3 minggu saja, lututnya jauh lebih ringan. Bahkan bisa berjalan lebih jauh tanpa berhenti. Perubahannya sangat terasa. Lalu apa yang bisa Anda lakukan? Mulailah mengganti kue manis dengan buah lokal yang segar. Taburi sedikit bubuk kayu manis di atas pisang rebus, rasanya tetap manis alami tapi jauh lebih sehat. Minum air putih hangat, bukan minuman kemasan. Langkah kecil ini bisa menjaga otot tetap bertenaga dan sendi lebih lentur. Ingatlah satu hal sederhana, manis berlebihan bikin kaki cepat rapuh. Jika Anda masih mendengarkan sampai di sini, tulis angka 1 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang benar-benar serius menjaga kesehatan kakinya. Solusi kedua adalah menghindari makanan gorengan berlebihan. Siapa di antara kita yang tidak suka tempe goreng, bakwan, atau tahu isi? Rasanya memang enak, gurih, dan murah. Tetapi bagi kaki kit, gorengan adalah musuh dalam selimut. Kenapa? Minyak yang dipakai berulang kali menghasilkan zat beracun. Zat ini membuat darah lebih kental. Aliran ke otot kaki berkurang. Akibatnya, kaki terasa cepat pegal, otot sulit pulih, dan sendi menjadi kaku. Selain itu, lemak jenuh dari gorengan bisa menyumbat pembuluh darah. Jika aliran darah ke kaki tersumbat, kaki tidak dapat nutrisi dan oksigen yang cukup. Mari kita lihat contoh nyata. Pak Budi berusia 70 tahun. Beliau terbiasa sarapan dengan gorengan dari warung dekat rumah. Namun, semakin lama, ia merasa naik tangga ke musola jadi lebih sulit. Setelah disarankan untuk mengganti gorengan dengan tempe kukus dan ikan panggang, dalam 1 bulan saja kakinya lebih ringan, dan ia bisa berjalan lebih jauh tanpa terengah. Lalu apa yang bisa Anda lakukan mulai besok pagi? Kurangi gorengan harian, pilih cara memasak lain, kukus, panggang, atau tumis dengan sedikit minyak. Anda masih bisa menikmati tempe atau tahu, tapi tanpa meracuni kaki Anda. Pesan penting hari ini, gorengan enak, tapi diam-diam melemahkan kaki. Jika Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 2 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang berani mulai mengurangi gorengan besok. Solusi ketiga adalah mengurangi roti putih dan mie instan. Kedua makanan ini memang praktis dan murah, tapi justru bisa jadi jebakan bagi kesehatan kaki Anda.
Mengapa? Roti putih dan mie instan dibuat dari tepung yang sudah diproses. Seratnya hilang, gizinya berkurang. Akibatnya, gula darah cepat naik lalu turun drastis. Saat itu terjadi, otot kaki kekurangan energi dan mudah lelah. Jika kebiasaan ini berlangsung lama, massa otot akan hilang sedikit demi sedikit. Bayangkan Ibu Ratna, 65 tahun. Beliau hampir setiap pagi sarapan roti putih dengan selai manis. Beberapa bulan kemudian, ia merasa cepat letih hanya dengan berjalan ke pasar. Setelah mengganti sarapannya dengan nasi merah dan ubi rebus, tenaganya pulih. Sekarang, ia bisa belanja ke pasar tradisional tanpa harus berhenti setiap beberapa langkah. Apa yang bisa Anda lakukan? Cobalah nasi merah, singkong rebus, atau jagung rebus sebagai pengganti. Makanan ini murah, mudah ditemukan di pasar, dan lebih ramah bagi otot kaki. Selain itu, serat di dalamnya membantu gula darah tetap stabil, sehingga kaki tetap bertenaga sepanjang hari. Sederhana, bukan? Hanya dengan mengganti sarapan, Anda bisa mencegah kaki terasa berat dan lemah. Ingat, tepung putih bikin tenaga cepat hilang. Kalau Anda masih menyimak sampai di sini, tulis angka 3 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang serius ingin mengganti sarapan menjadi lebih sehat mulai besok pagi. Solusi keempat adalah mengurangi minuman beralkohol dan daging olahan. Arak, brem, atau bir mungkin terasa hangat di badan. Sosis, kornet, atau daging kalengan juga praktis untuk lauk. Namun, bagi kaki kita, semua itu bisa menjadi beban berat. Kenapa? Alkohol menghambat penyerapan kalsium dan magnesium. Padahal, dua mineral ini penting untuk menjaga tulang tetap kokoh. Tanpa keduanya, otot kaki mudah kram, sendi cepat aus, dan tulang lebih rapuh. Daging olahan penuh garam, lemak jenuh, serta bahan pengawet. Semua ini meningkatkan peradangan dalam tubuh, membuat sendi lutut dan pergelangan kaki lebih sering nyeri. Mari kita lihat pengalaman Pak Joko, 72 tahun. Setiap malam, beliau minum sedikit arak sebelum tidur. Awalnya untuk relaksasi, tapi lama-lama kakinya sering kaku saat bangun pagi. Setelah menghentikan kebiasaan itu dan menggantinya dengan teh herbal hangat, tidur Pak Joko lebih nyenyak dan kakinya tidak lagi kaku di pagi hari. Apa langkah nyata untuk Anda? Hindari minuman beralkohol, perbanyak air putih, atau teh rempah seperti jahe dan serai. Kurangi daging olahan, pilih ayam kampung, ikan segar, atau tempe sebagai sumber protein harian. Lebih sehat, lebih segar, dan jauh lebih aman bagi kaki Anda. Pesan penting yang harus diingat, minuman keras dan daging olahan adalah musuh kaki. Kalau Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 4 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang benar-benar berani meninggalkan kebiasaan lama demi kaki yang lebih kuat. Solusi kelima adalah menghindari makanan instan seperti kue kemasan, es krim pabrik, dan keju olahan. Makanan ini memang praktis dan rasanya menggoda. Namun, di balik itu semua tersembunyi bahaya besar bagi kesehatan kaki. Kenapa? Kue kemasan dan es krim pabrik penuh dengan gula, lemak jenuh, serta pewarna buatan. Semua itu membuat tubuh mengalami peradangan berkepanjangan. Akibatnya, kaki sering bengkak, sendi mudah sakit, dan otot kehilangan kekuatan. Keju olahan juga mengandung garam tinggi dan fosfat tambahan yang mengganggu keseimbangan mineral. Jika dikonsumsi terus-menerus, tulang dan otot kaki melemah perlahan tanpa kita sadari. Mari kita lihat pengalaman Ibu Dewi, 68 tahun. Beliau memiliki kebiasaan makan es krim pabrik hampir setiap malam. Awalnya untuk menenangkan diri sebelum tidur. Namun, semakin lama, ia bangun pagi dengan kaki terasa berat dan kaku. Setelah mengganti kebiasaan itu dengan yogurt lokal dan buah segar seperti pepaya, tidurnya lebih nyenyak dan kakinya terasa ringan saat bangun pagi. Apa yang bisa Anda lakukan? Mulailah mengurangi makanan instan. Ganti dengan buah musiman yang murah di pasar, seperti pisang, pepaya, atau semangka. Jika ingin menikmati keju, pilihlah keju segar seperti keju cottage
atau yogurt plain. Dengan begitu, Anda tetap bisa menikmati rasa enak tanpa merusak kaki sendiri. Satu kalimat penting untuk diingat, makanan instan bikin otot cepat lelah. Kalau Anda masih setuju dengan solusi ini, tulis angka 5 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang berkomitmen untuk mulai mengganti camilan instan dengan pilihan alami mulai hari ini. Solusi keenam adalah berhati-hati dengan vitamin A dan D dosis tinggi. Banyak orang mengira semakin banyak vitamin, semakin sehat tubuhnya. Padahal, kelebihan vitamin justru bisa jadi racun yang melemahkan kaki. Kenapa? Vitamin A berlebih menumpuk di hati dan tulang. Akibatnya, otot menjadi nyeri, sendi kaku, dan tulang lebih rapuh. Sedangkan vitamin D, jika diminum terlalu banyak bisa menyebabkan kadar kalsium dalam darah terlalu tinggi. Hal ini membuat otot mudah kram, kaki terasa kaku, bahkan bisa menimbulkan batu ginjal. Jadi, yang seharusnya melindungi malah bisa merusak. Mari kita lihat contoh Pak Agus, 71 tahun. Beliau merasa tulangnya lemah, lalu membeli suplemen vitamin D dosis tinggi tanpa konsultasi dokter. Beberapa minggu kemudian, lututnya sakit, kaki sering kram, dan terasa berat saat berjalan. Setelah periksa ke dokter dan menurunkan dosis sesuai anjuran, keluhannya berangsur membaik. Ini bukti nyata bahwa lebih banyak belum tentu lebih baik. Apa langkah bijak untuk Anda? Gunakan vitamin hanya sesuai anjuran dokter. Jangan sembarangan minum suplemen dari apotek tanpa resep. Cobalah penuhi kebutuhan vitamin A dan D dari makanan alami. Wortel, telur, ikan laut, serta berjemur pagi sekitar 10 menit. Itu sudah cukup bagi kebanyakan orang. Ingat pesan penting ini. Vitamin berlebihan bisa berubah jadi racun. Kalau Anda setuju dengan poin penting ini, tulis angka 6 di kolom komentar. Saya ingin tahu, siapa yang mau lebih bijak dalam menggunakan vitamin mulai hari ini? Kita sudah membahas 6 solusi penting untuk menjaga kaki tetap kuat setelah usia 65. Pertama, kurangi makanan manis berlebihan. Kedua, hindari gorengan. Ketiga, ganti roti putih dan mie instan dengan sumber karbohidrat alami. Keempat, jauhi minuman beralkohol dan daging olahan. Kelima, hentikan camilan instan seperti kue kemasan, es krim pabrik, dan keju olahan. Keenam, bijak menggunakan vitamin A dan D. 6 langkah sederhana ini bisa membuat kaki Anda lebih ringan, otot lebih kuat, dan sendi lebih lentur. Yang terpenting, Anda bisa tetap mandiri, tidak mudah jatuh, dan bisa beraktivitas bersama keluarga dengan penuh semangat. Ingat, perubahan kecil yang dilakukan besok pagi bisa membawa dampak besar untuk masa depan. Mulailah dari hal sederhana. Sarapan dengan ubi rebus atau nasi merah, minum air putih hangat, atau berjalan sebentar di bawah sinar matahari pagi. Tubuh Anda masih mau pulih. Anda belum terlambat. Bayangkan, beberapa bulan dari sekarang, Anda bisa berjalan jauh tanpa rasa pegal, bisa naik tangga tanpa terengah, bisa bermain dengan cucu dengan senyum lebar. Semua itu dimulai dari keputusan Anda hari ini. Saya ingin menantang Anda. Besok pagi mau mulai? Kalau Anda siap, tulis angka 9 di kolom komentar. Bagikan video ini kepada teman saudara dan komunitas Anda agar lebih banyak orang yang merasakan manfaatnya. Dan jangan lupa subscribe channel Iriana Winarsih supaya Anda tidak ketinggalan video kesehatan berikutnya. Tuliskan juga di komentar, masalah kesehatan apa yang ingin Anda dengar di video selanjutnya. Mari kita bangun komunitas lansia yang sehat, kuat, dan tetap mandiri.